di lokasi kejadian itu nggak benar sama sekali. Nggak bener emang Aib nih nih di kamera nih. Aib, kalau kamu laki-laki ayo gentle. Wah. Debat bersama, Ketemu. mau kapan ketemu kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Untuk melaporkan AF dan Dede karena AF dan memberi Dede, ya? keterangan palsu. AF, Dede, ya semuanya pasren supaya mereka itu siap-siap untuk masuk penjara. Wah. Ya, siap. Wah, ini AF nih ya. Kalian lihat. Wah, pakai baju XTC juga nih. AF, siap-siap lah kok AF. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, jadi usai bebas, Peggy Setiawan tantang saksi AF untuk datang bertemu ya di mana-mana untuk berdebat ataupun untuk membuktikan kalau benar-benar Peggy ini salah atau tidak. Karena saksi AF inilah yang mengatakan melihat Peggy sewaktu kejadian. Nah, jadi Peggy sekarang menantang AF untuk bertemu, ya kan guys. Nah, ada juga nih Pak RT Pasren, ya kan, Dede dan siapa namanya AF dan Ibtu Rudiana akan dilaporkan juga kayaknya ini oleh Farhad Abbas, ya kan. Dan teman-teman Sakat Tatal juga siap sudah untuk mengajukan PK, ya kan. Seperti apa videonya guys? Yuk kita tonton dulu video ini sambil kita komen bersama-sama, ya kan. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu guys. Dan jika sudah terima kasih. Dan ini dia videonya. Loading. Aib, Ya. bener nggak ini? Sama sekali saya bahkan mengenal wajah pun saya sama tidak kenal. Nah, kemudian Aib ini membenarkan foto dan seterusnya. Kemudian inilah yang paling penting ya. Adapun saya mengenali sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut yang merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Terong ya, atau Peggy. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan biru kuning kan itu. Nah, Oke, tetapi kita di lihat dulu. sini dia melihat Peggy ya di lokasi kejadian itu nggak benar. Nggak benar sama sekali. Nggak bener Tantang emang Aib AF nih nih. di kamera nih. Aib, kalau kamu laki-laki ayo gentle. Wah. Debat bersama, Ketemu. mau kapan ketemu kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau Benar. kamu gentle, tunjukkan. Aib, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini. Karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal. Sehingga keterangan-keterangan yang tertuang Siap-siap, ya, itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya. Kalau memang melaporkan adanya Peggy, yang dimaksud adalah Peggy ini. Ya. Nah, ini Nama saya ini Adi siap. Saputra. Dengan ini saya menguasakan dengan DPR Pradi untuk melaporkan AF dan Dede karena AF dan memberi Dede, ya. keterangan palsu. Mantap. Saya Supriyanto, dengan ini saya menyatakan kepada kuasa DPM Paradi untuk melaporkan AF dan Dede karena membuat keterangan palsu. Mantap, AF ketar-ketir kau. Saya Rivaldi Aditya, dengan ini saya menyampaikan kuasa saya kepada PN Pradi untuk melaporkan Dede dan Aib Wah, karena telah memberi keterangan palsu yang mengada-ngada di dalam persidangan. Terima kasih. Saya Muhammad Eka Sandi menguasakan kepada PN Pradi untuk melaporkan AF dan Dede karena menyatakan keterangan palsu dalam persidangan di Cirebon. Oke, cukup ya. Cukup kira itu ya. mantap. Nah, kita ini Ini adalah siapa lagi? saatnya AF, Dede, ya semuanya pasren supaya mereka itu siap-siap untuk masuk penjara. Wah. Ya, siap-siap untuk masuk penjara. Nanti di sidang pokok pada PK mereka dihadirkan atau seperti apa? Hah? Pada saat PK nanti kesaksian-kesaksian mereka Kita minta Dihadirkan ya? Kita Ya. minta menghadirkan. Ya. Ya, kita minta semua dihadirkan. Minta Rudiana dihadirkan, minta juga supaya Aib itu dihadirkan ya. Kemudian kita minta beberapa saksi, diantaranya tokoh masyarakat Jawa Barat, Bapak Deli Mulyadi ya, yang menginvestigasi semua
para saksi. Kemudian Mantap. ada Bapak Reza Indragiri, ahli digital forensik. Kemudian ada juga Bapak Susman Duadi, Pak Gugro Seno, kemudian Pak Azmi Saputra, dan mudah-mudahan Pak Muzakir Profesor bisa hadir. Wah, ini AF nih ya. Kalian lihat. Wah, pakai baju XTC juga nih. AF, siap-siap lah kok AF. Nah, jadi guys, kalau kita lihat foto tadi ya, video terakhir yaitu AF memakai baju XTC ya kan. Jangan-jangan sebenarnya AF inilah pelakunya ya kan. Nah, sehingga memberikan keterangan palsu dan ingin menghindar ya, ataupun bisa dibilang biar dia lolos gitu ya kan. Tetapi sudah sekarang AF sudah habis lah engkau ya kan, sudah dilaporkan oleh narapidana yang sudah terhukum seumur hidup ya kan, oleh siapa lagi, ditantang oleh Peggy ya kan, dan akan dilaporkan juga oleh kuasa hukum Peggy, dan akan dilaporkan juga oleh Bang Firdaus ya kan. Waduh nih, siapa namanya, Pak RT Pasren, Rudiana, AFDD, waduh siap-siap engkau masuk penjara. Oke guys, jadi untuk video selanjutnya ini ya kan. Jadi di sini ada Peggy yang menerangkan kalau kan AF waktu itu kan menuduh Peggy ataupun melihat Peggy katanya ya kan sewaktu kejadian pakai motor smash warna pink. Tetapi di sini dibantah oleh Peggy karena motornya itu sudah diganti warna sejak 1 Januari lah, ataupun awal bulan Januari tahun 2016. Nah, jadi bohong AF melihat motor smash Peggy warna pink sewaktu kejadian. Coba kita lihat ataupun kita dengar bersama-sama video ini. Peggy, ya mungkin tentang Sudirman dulu ya, tentang Sudirman. Tanya. Nah, sebentar ini tentang Sudirman dulu ya. Jawaban Peggy tentang saksi palsu Sudirman. Oke, kita dengar dulu. Kesaksian Sudirman pertama. Jadi para saksi tersebut diantaranya menerangkan, ini saksi ini dijadikan alat bukti ya oleh penyidik untuk menjerat Peggy sebagai tersangka. Diantaranya adalah saksi Sudirman. Sudirman ini memang benar teman SD. Iya benar, teman sekolah bareng. Namun dia tidak naik karena dia itu mungkin ada kekurangan, dia tidak naik. Saya naik terus, jadi selebihnya saya tidak pernah terdapat bareng. Tidak pernah. Terakhir SD lulus berapa? Kamu tahun berapa SD? Ini 2009. Nah, lalu setelah SD ketemu nggak sama Sudirman? Sering, karena sering saya sekolah di SMP 11 itu karena sering masih SMP. Masih SMP. Sering ketemu juga karena saya sekolah di situ, kan rumah dia dekat sama situ. Selebihnya udah sering tebus apa aja. Kalau misalkan main bareng saya enggak, misalkan selebihnya ya kalau dekat juga enggak, ya hanya tebus apa. Terakhir ketemu sama Sudirman itu tahun berapa? Udah lama banget sih sekitar. Iya tahun berapa kan kamu SMP 2009. SD 2009 lulus, teman SD kan, SMP-nya lulus tahun berapa? SMP itu 2013. Nah, 2012 ke sini masih ketemu nggak setelah tahun 2012 sama Sudirman? Terakhir ketemu pas tahun 2016 awal. 2016 awal. 2016 awal. Sebelum ke Bandung. Kamu mulai ke Bandung itu tahun berapa? Tanggal 13 Juli 2014. Mulai awal pertama. Awal pertama ke Bandung tanggal 13 Juli 2016. 2014 atau 16? 14. Yang awal itu 14. Awal 2014. Terus saya pulang tahun 2015. Pulang tahun 2015. Terus saya berangkat lagi ke Bandung. Terus setelah itu sebelum 2016 saya pulang lagi ke Cirebon. Awal 13 Juli 2016 saya berangkat ke Bandung lagi memulai pekerjaan. 13 Juli 2016 kamu berangkat lagi ke Bandung. Oke, nih gini. Sudirman ini dalam kesaksiannya ya. Pada tahun 2024, saksi menambahkan keterangan yang menjelaskan sebagai berikut. Jadi, Sudirman dalam kesaksiannya tahun 2016 tidak pernah membawa-bawa Peggy, ya. Mulai 2024, ya, ini berubah kesaksiannya membawa-bawa nama Peggy. Nah, di sini saudara Peggy alias Perong adalah teman sekolah saksi sejak SD di SDN Pelandakan 1 Cirebon. Memang benar ya? Nah, kemudian teman SD. Kemudian saudara Peggy alias Perong yang dimaksud diperlihatkan menjadi saksi. Nah, ini yang penting nih.
Kayaknya Sudirman diarahkan juga ya. Yang membuat yakin karena nih bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Kesambi Kota Cirebon dan menggunakan 1 unit kendaraan smash warna pink ya, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Picola. Bener nggak nih? Saya sekali lagi saya bantah itu karena saya sama sekali tidak pernah mengkonsumsi minuman alkohol, bahkan ada lagi disebutkan ciu, saya tidak pernah sama sekali. Nah, dengar. Bohong dan keterangan palsu. Keterangan palsu ya, bohong ya, keterangan Sudirman ya. Kamu selama di penyidikan pernah dikonfrontir nggak Mas Sudirman? Pernah dipertemukan nggak? Sama sekali belum pernah. Inilah. Aduh, saya bilang otak penyidik itu gimana? Kalau pembunuhan berencana yang pelakunya itu banyak, kalau ini ngaku ininya enggak, harusnya dilakukan konfrontir. Itu loh harusnya. Ini tidak kan ya? Nah, jadi jangan ngambil penyidikannya saja kan gitu ya. Jadi kamu tidak pernah tidak suka minuman keras ya? Tidak pernah. Kemudian di sini menggunakan, harus konfirmasi, menggunakan Suzuki Smash warna pink. Tetapi ini sekali lagi kejadian itu tanggal 27 Agustus 2016. Pertanyaan saya, tanggal 27 Agustus 2016 motornya udah rusak belum? Sudah rusak. Jadi jauh sebelum 2007 tanggal 27 itu motor saya dalam keadaan rusak dan turun mesin. Dan saya jelaskan bahwa motor warna pink itu dari awal 2016 saya udah cat warna kuning. Jadi misalkan disebut motor pink itu nggak salah. Nggak masuk akal sama sekali. Bohong sama sekali. Bohong karena sudah dirubah warnanya itu biru kuning sejak Januari 2016. Januari. Jadi kalau si Sudirman ngomong melihat 27 Agustus 2016 dia datang membawa motor smash pink warna pink, itu bohong jelas karena motor itu sudah dirubah warna sejak ungu kuning sejak 2016 Agustus Januari 2016. Nah, jadi guys, Sudirman ini waktu keterangannya di BAP tahun 2016 silam ya tidak mengait-ngaitkan Peggy ya kan, tetapi berubah setelah di tahun 2024 ini. Kok kayaknya si Sudirman ini gimana ya, agaknya diarah-arahkan supaya cocok dengan pernyataan Aep ya kan, melihat motor warna pink ya kan, tetapi dibantah semua oleh Peggy karena ya Suzuki Smash Peggy itu sudah diubah warnanya menjadi biru kuning ya kan, kalau nggak salah tadi sejak tahun 2016 Januari ya kan. Nah, jadi kejadian ini tanggal 27 Agustus ya kan, jadi sudah lama sudah dicat ya kan. Sebelum kejadian sudah dicat ulang ya kan. Jadi bohong juga Aep kalau melihat motornya Peggy warnanya pink di tempat kejadian. Sudah siap-siap engkau Aep. Sekarang sudah jelas kamu yang memberikan keterangan palsu ya, Pak Pasren juga memberikan keterangan palsu, Dede ya kan. Siap-siap untuk masuk penjara. Nah kan guys, ini semakin seru aja nih kan. Bagus, ini perlawanan balik untuk Peggy ya kan. Dan dari Saka Tatal juga ya, perlawanan balik dari Saka Tatal kan mungkin kemungkinan besar juga ya kan teman-teman Saka Tatal yang di dalam yang sudah diponis seumur hidup mungkin juga akan keluar. Nah kalau soal Sudirman tadi nggak ada ya aku lihat ya kan, tetapi ya kemungkinan besar Sudirman juga nggak salah juga ya guys, karena dia kan kurang gimana gitu ya kan, IQ-nya kurang sedikit, tetapi ya senang untuk diarah-arahkan. Tetapi saya lihat tadi, saya tidak lihat Sudirman apakah nggak ngajukan PK ataupun gimana, tapi semoga saja ada pengacara yang mendampingi, yang mau ya membela Sudirman juga biar bisa terang benderang semua kasus ini ya kan. Nah kalau seandainya nanti ya kan semua ini tidak ada yang salah ya kan, jadi mana pelakunya? Jadi Peggy Peron yang asli sudah diketahui oleh pengacaranya Peggy juga ya kan. Nanti kita tunggu hasilnya. Mungkin sekarang ini lagi diselidiki, lagi diperdalam ya kan, mau untuk ditangkap ya Peggy Peron yang asli. Katanya pendamping ataupun backupan dari Peggy Peron ini ataupun kelompok dari Peggy Peron ini yang asli ini sangatlah kuat ya kan guys. Tetapi gimana pun lah ya kan, masa polisi kalah sama
kelompok geng motor ya kan. Oke guys, apa pendapat kalian tentang video ini, tentang semua statement daripada Peggy? Silahkan berkomentar. Dan ya, sampai di sini untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.